Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbicara mengenai penelitian kualitatif. Ya. Kali ini ada teman saya yang bernama Rizka Dwi Oktaviani. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Oktaviani. Akan berbagi sedikit materi mengenai penelitian kualitatif. Oh iya, dengar suara saya nggak Mbak? Ya soalnya ini Lingga di sini jaringannya agak itu. Iya, jelas Mbak. Oh iya, lanjut aja. Iya, ya coba sedikit-sedikit. Oke Mbak, jadi kan kita tahu kalau penelitian itu kan ada dua jenis, penelitian kualitatif sama penelitian kuantitatif. Nah, sedangkan pada topik kali ini kami bahas itu ada penelitian kualitatif. Yang pertama Mbak, apa yang Mbak pahami dengan pendekatan penelitian kualitatif itu? Menurut Mbak sendiri apa sih penelitian kualitatif itu? Baik, saya akan mencoba menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penelitian kualitatif itu pendekatan Mbak, tadi pertanyaannya penelitian atau pendekatannya ya? Pendekatan dalam penelitian kualitatif itu ya sebenarnya bisa dijelasin dulu mungkin penelitian kualitatif menurut Mbak itu gimana, terus bisa mengarah ke pendekatan seperti itu. Kalau penelitian kualitatif itu menggunakan deskripsi kata-kata gitu, jadi tidak memakai angka-angka. Untuk pendekatan sendiri itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bermakna proses, cara, kemudian perbuatan, atau mendekati usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Kemudian ada makna lain yang serupa dengan Kamus Bahasa Indonesia, yaitu term approach dalam Cambridge Dictionary, yaitu menunjukkan makna datang mendekat atau lebih dekat terhadap sesuatu atau seseorang dalam ruang, waktu, kualitas, atau jumlah menghadapi sesuatu, berbicara, menulis, mengunjungi seseorang agar melakukan sesuatu seperti membuat permintaan atau persetujuan bisnis, cara mempertimbangkan atau melakukan sesuatu hal, sebuah tindakan berkomunikasi dengan orang lain, atau sekelompok orang agar meminta sesuatu hal. Jadi berdasarkan pengertian kamus bahasa yang telah saya bicarakan tadi, pendekatan dalam penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai kerangka konseptual yang dijadikan acuan dalam penelitian kualitatif tentang bagaimana cara si peneliti itu melakukan interaksi, terutama kepada pihak lain sebagai mitra penelitian atau seperti narasumber dan responden yang memberi objek penelitiannya. Jadi seperti itu, Mbak Linda. Terus Mbak, ada nggak sih fungsi dari pendekatan-pendekatan itu mungkin bisa dijelasin fungsi dari pendekatan kualitatif itu seperti apa aja? Ya baik. Fungsi pendekatan dalam penelitian kualitatif sendiri yaitu untuk menentukan teknik mana yang akan digunakan oleh si peneliti. Misalnya menentukan teknik pengumpulan data maupun teknik analisis data. Nah, kedua teknik ini ditentukan berpedoman pada jenis pendekatan yang diambil oleh si peneliti dengan menentukan pendekatan mana yang diambil. Hal itu pula yang menentukan akurasi dan validitas data yang diperoleh. Begitu, Mbak.
Iya. Halo Mbak Lingga, maaf ini videonya kok nggak jalan ya? Jaringannya mungkin. Iya, Mbak Rizka. Ya, tadi Ya, maaf suara terputus. Iya, sudah jelas ya, Mbak. Ya, lumayan, lumayan. Jadi kan tadi Mbak nyebutin fungsi apa ngejelasin fungsi-fungsinya ya. Sekarang tuh sebenarnya sebelah dari pendekatan kualitatif itu sebenarnya Maaf Mbak, ini putus-putus lagi. Mungkin bisa off cam saja atau berapa ya, Mbak? halo? Halo, Mbak. Halo, Ya, Mbak halo. Rizka. Ya, tadi kan Mbak ngejelasin fungsi pendekatan dalam kualitatif ya. Ya. Sekarang sebenarnya ada berapa sih Mbak pendekatan di dalam penelitian kualitatif? Halo? Halo? Ya. Tadi pertanyaannya, maaf bisa diulangi? Jadi kan sebenarnya tuh ada berapa pendekatan kualitatif itu Mbak? Mungkin Mbak bisa jelasin satu persatu. Oh, gitu, baik. Sebenarnya akan mencoba menjawab. Jadi pendekatan dalam penelitian kualitatif itu ada 5 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan naratif. Nah, pendekatan naratif ini itu penelitian yang menggunakan pendekatan naratif biasanya berasal dari pengalaman-pengalaman yang diekspresikan dalam kisah-kisah individu yang dihidupkan dan diceritakan kembali. Kemudian ada pendekatan fenomenologis. Nah, penelitian yang menjelaskan tentang konsep umum dari pengalaman hidup banyak orang, tentang konsep atau fenomena. Kemudian penelitian jenis ini juga berfokus pada menjelaskan apa yang semua partisipan rasakan sebagaimana mereka mengalami sebuah fenomena. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan grounded theory. Kalau naratif itu kan fokusnya ke cerita pribadi dari narasumber. Nah, kalau grounded theory ini bergerak melampaui sekedar penelitian deskriptif, melainkan ke arah pencarian sebuah teori. Nah, kunci utama dari pendekatan ini itu yaitu pencarian teori tidak datang dari langit, ya, melainkan didasarkan pada penelitian data lapangan yang diperoleh, terutama dari para narasumber yang mengalami proses kejadian tersebut. Selanjutnya ada pendekatan etnografis. Nah, kajian terhadap pengalaman manusia dalam proses, tindakan, dan interaksi yang sama. Hanya saja jumlah respondennya itu lebih banyak dari yang dilakukan oleh Grande Theory. Dan fokus kajiannya itu pada kelompok budaya tertentu secara menyeluruh, seperti kelompok guru, kemudian para pekerja sosial, dan sejenisnya. Dan yang terakhir itu ada pendekatan studi kasus. Nah, pendekatan studi kasus ini merupakan sebuah penelitian intensif atas sebuah keputusan tertentu atau perbandingan dalam kehidupan nyata, kekinian untuk tujuan tertentu melalui pengumpulan data yang mendalam dan detail yang melibatkan berbagai sumber informasi. Nah, ini seperti observasi, kemudian wawancara, dokumen audiovisual, arsip, atau laporan-laporan. Begitu, Mbak Dinda. Oh ya, baik, Mbak. Begitu. Berarti ada
Berarti itu ya Mbak ya. Sekarang Mbak, apa sih yang membedakan dari 5 pendekatan itu Mbak? Perbedaan yang mencolok mungkin dari kelima pendekatan tersebut. Baik, jadi perbedaan yang mencolok itu mungkin yang pertama itu fokusnya ya. Kalau naratif itu fokusnya itu menjelaskan kehidupan seseorang. Kemudian kalau fenomenologi itu memahami esensi pengalaman. Nah, kalau grounded teori itu fokusnya mengembangkan teori yang didasarkan pada data lapangan. Kemudian untuk etnografi itu fokusnya menggambarkan dan menafsirkan kelompok budaya. Nah, kalau studi kasus itu berfokus pada mengembangkan penjelasan dan analisis ke mendalam dari satu atau lebih kasus. Kemudian untuk jenis masalahnya, jenis masalah yang cocok untuk desainnya sendiri yaitu kalau naratif itu kebutuhan untuk menceritakan kisah pengalaman seseorang. Nah, kalau fenomenologi itu untuk kebutuhan untuk menjelaskan substansi dari fenomena hidup. Kalau grounded teori itu menjelaskan teori pada pandangan partisipan. Kemudian kalau etnografi itu menggambarkan dan menafsirkan pola-pola budaya masyarakat. Kemudian kalau di studi kasus itu menyediakan pemahaman mendalam tentang satu kasus atau banyak kasus. Kalau untuk dari laporan tertulisnya, kalau dari bentuk pengumpulan datanya sendiri itu kalau pendekatan naratif itu dengan wawancara dan dokumen. Nah, kalau fenomenologi itu dengan wawancara ke banyak responden. Meski dokumen, observasi, dan seni bisa dipertimbangkan juga. Kemudian kalau grounded teori itu wawancara dengan 20-26 responden. Nah, kalau etnografi itu ada observasi dan wawancara bisa juga mengumpulkan sumber lain. Nah, kemudian untuk studi kasus sendiri, ada wawancara, observasi, dokumen, dan artefak. Kemudian dari laporan tertulisnya, kalau pendekatan naratif itu mengembangkan narasi tentang cerita dari kehidupan seseorang. Kalau fenomenologi itu laporan tertulisnya menjelaskan esensi dari pengalaman. Nah, kalau grounded teori itu mengeneralisasi teori ke bentuk gambar. Nah, kalau etnografis itu menggambarkan bagaimana kelompok budaya ini bekerja. Nah, kalau yang studi kasus itu mengembangkan analisis detail dari kasus tersebut. Begitu. Terima kasih. Iya, baik. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Apa sih dan bagaimana sih pendekatan kualitatif itu? Maaf suaranya Sekian Mbak putus-putus. materi kualitatif. Halo, bisa didengar Mbak? Ya. Ya baik. Mungkin ya seperti itu ya Mbak Ya. pendengar materi tentang penelitian kualitatif dengan segala pendekatan dan perbedaannya. Ya. Oke Mbak, mungkin obrolan kita tentang penelitian kualitatif cukup sampai di sini dulu. Baik. Apabila ya, terima kasih atas penjelasannya sangat luar biasa. Terima kasih itu. juga, Pak Lingga. Apabila ada kesalahan dari saya selaku moderator, saya meminta maaf. Ya. Ya, baik. Terima kasih Saya ya, Mbak tutup Lingga. dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat di sana ya, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, dadah. Assalamualaikum.